Napoleon memiliki teman yang sangat berani berbicara, ceplas-ceplos, lucu, ceria, bernama Charny. Nah, Charny ini suatu ketika dengan beraninya menegur Napoleon, dan tentu Napoleon marah besar dan menjebloskan Charny ke dalam penjara. Ketika Charny dalam penjara, maka teman-teman dekat selama ini, bahkan para pengusaha juga meninggalkan dia, bahkan tidak mengunjunginya. Maka Charny mengambil satu batu dalam penjara untuk menulis di papan di dinding temboknya, dan tulisannya adalah tidak ada yang peduli. Nah, Charny ini ketika dia mengangkat batu itu tanpa sadar, rupanya membuat benih yang ada di balik batu selama ini tumbuh. Charny merawatnya. Setiap kali dia ada kesempatan untuk keluar dari sel, entah itu ke toilet, untuk makan pagi, makan malam, maka dia selalu kembali membawa satu gelas air dan menyiraminya. Singkat cerita, ini tanaman tumbuh semakin besar, bahkan ujung-ujungnya merambat sampai mendekati ke lubang angin, lubang udara, lubang cahaya. Ketika tanaman ini mendapat cahaya cukup, maka ternyata mengeluarkan bunganya bagus sekali. Bunga di dalam sel penjara dirawat seorang laki-laki, menjadi pembicaraan di seluruh komplek tahanan itu. Tahanan sebelah keluarga kerajaan yang di penjara, keponakannya menjenguk terkagum-kagum dengan bunga dalam sel dilawat seorang laki-laki. Dia pulang menjumpai Ratu Josephine, istri Napoleon. Ratu Josephine dikenal ratu yang baik hati, dan anak ini bercerita tanaman bunga di dalam penjara dirawat laki-laki. Ratu Josephine berpikir, kalau seorang laki-laki merawat bunga, mencintai bunga, tidak mungkin dia laki-laki jahat. Ini pasti ada kesalah keputusan. Dia mendesak suaminya untuk meninjau ulang. Ketika diselidiki, memang akhirnya dijumpai bahwa sebenarnya Charny berbicara itu didorong oleh ketulusan hatinya, dan memang dia mencintai Napoleon. Maka raja pun mengambil keputusan, Charny dibebaskan tanpa syarat apa-apa. Wah, Charny mengambil lagi batu, menulis kalimat di bawahnya, Tuhan peduli. Sekalipun tidak ada yang peduli, bahkan teman-teman menjauh, tapi Charny tetap memelihara kebaikan hatinya. Bahkan dia salurkan kepada yang dia bisa baikin, walaupun itu hanya satu buah tanaman bunga. Kalau berbuat baik pada tanaman bunga saja membuat seorang ratu tidak ragu-ragu bahwa ini pasti orang baik, membuat raja merubah keputusan. Bagaimana kalau Anda berbuat baik bukan hanya kepada bunga, berbuat baik kepada pengemis, kepada orang lapar, kepada orang susah. Saya percaya selain Napoleon ada raja yang di atas yang maha kuasa, yang pasti akan meninjau hidup Anda. Karena sebenarnya seperti yang Charny dapatkan dari pelajaran hidup ini, dia yakin sekali bahwa sekalipun tidak ada yang peduli, Tuhan tetap peduli. Keyakinan bahwa Tuhan peduli itulah yang mendorong Charny tetap menjaga ketulusan kemurnian hatinya dan mendorong dia berbuat baik. Karena itu saya tantang Anda untuk tetap terus berbuat baik, karena sesungguhnya setiap perbuatan baik kita kepada siapa saja, bahkan kepada apa saja, itu seperti energi positif yang kita keluarkan, namun juga membuat itu seperti kembali kepada kita sendiri. Orang yang berbuat baik tidak mungkin punya hati orang yang berbuat baik nggak mungkin punya hati yang tidak baik. Kenapa? Karena orang bijak berkata, ya, dari buahnya lah dikenal. Dari mata air yang jernih tidak mungkin mengeluarkan air yang tidak jernih. Nah, apa mata air seseorang kalau bukan hatinya? Karena itu jaga hati Anda untuk tetap terus berbuat baik. Karena ketika Anda berbuat baik, maka sesungguhnya Anda sedang merevisi hidup Anda. Anda sedang membawa sebuah perubahan, sebuah keputusan bagi hidup Anda sendiri. Walaupun orang lain yang mengambil keputusan, tapi itu dipengaruhi sama hidup Anda. Charny, orang yang tulus, yang murni, dia terus berbuat baik dan dia meraih kemerdekaannya, kebebasannya, bahkan mendapat pelajaran hidup yang sangat berharga bahwa sebuah kebaikan tidak pernah sia-sia. Salam bahagia luar biasa.